Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga aplikasi komputer sambil menunggu kawannya yang lain join. Nah, kita coba masuk ke kecerdasan buatan tadi. Nah, jadi dari halaman 8 yang tadi juga. Nah, jadi konsep dasar kecerdasan buatan. Kemudian ada nanti algoritma pembelajarannya dan masih sama kayaknya dengan pelajaran tadi, tapi sambungannya. Jadi ini masalah kecerdasan buatan dan teknologi modern ya. Teknologi modern. Tidur lah. Nyamuk banyak pakai. Ah, bisa nular. Oke, kita masuk ke kecerdasan buatannya lagi. Yang kayak yang sudah kita uraikan tadi. Nah, ini pengantar materinya, kayak PowerPoint-nya gitu. Ini materi ketiga, Bapak share dulu ke grup. Sama kayak yang tadi, Bapak stopkan ininya dulu. Jadi kita share yang tadi kembali, yang tadi oke. Kita mulai lagi buku yang tadi ya. Antar ilmu komputer tadi. Jadi dari halaman 80-an ini, jadi kecerdasan buatan dan teknologi modern. Ya kelihatan? Tahu ya. Iya, Jadi nah. kalau Nggak kelihatan. dalam dalam dasar teoritis kecerdasan buatan itu, ya kan eh, konsep dasarnya. Jadi kalau orang ilmuwan itu memerlukan lintas disiplin, mereka melibatkan ilmu komputer. Jadi matematika, psikologi kognitif, ilmu saraf hingga filsafat. Jadi fondasi teoritis inilah yang menjadi kerangka pikir utama dalam pengembangan AI. Jadi eh, ilmu komputernya, matematiknya, psikologi kognitif, ilmu saraf hingga filsafat. Jadi otomatis kalau ilmu komputer itu yang penyimpanan data, big data. Kalau memang nggak disimpan dulu datanya, seperti Bapak bilang tadi, yang AI itu nggak tahu juga dia. Jadi mesin ini dapat meniru perilaku manusia yang cerdas, terus berkembang menjadi agen yang semakin mumpuni. Jadi bagian akan membahas pilar-pilar utama dalam AI ini. Jadi menelusuri perjalanan sejarahnya, serta menggambarkan konsep-konsep dasar yang membentuk landasan perkembangannya. Jadi perjalanan panjang AI ini ditandai oleh sejumlah terobosan besar dan pergeseran paradigma dari apa nih sekadar gagasan filosofi, tetapi mesin yang mampu berpikir.
Ah, itu pula ya. Pula mesinnya mampu berpikir. Itu yang awak ngeri sekarang kan. Mesin mampu berpikir kan memang ya udah mantap betul tuh. Udah bisa nggak berpikir ya kayak otak manusia. Nah, itu pula ya. Jadi mengubah landscape teknologi secara radikal tuh setiap fase telah memperluas cakupan dan kecanggihan. Jadi sistem AI ini kayak tabel 6 ini. Jadi tahun ini 1950 ada namanya tes Turing. Ah, ini ya, ini AI, sejarah AI ini ya. Kalian kan kayak komputer tadi, tiba-tiba ada komputer slim. Rupanya kita tengok sejarahnya ada yang komputer beratnya 30 ton awal-awalnya kan, kayak komputer nggak bisa diangkat-angkat. Sekarang laptop udah tipis-tipis. AI begitu juga. Artificial intelligence ini sebenarnya tidak langsung kayak sekarang ini. Tahun 50-an, di tonggaknya itu ada Turing namanya, dia tes kan, memperkenalkan pertanyaan mendasar. Dapatkah mesin berpikir? Tanya. Nah, itu tahun 50-an ya. Jadi sekaligus memasukkan sebuah kriteria untuk menilai kecerdasan mesin, yakni melalui kemampuan mesin untuk terlibat dalam percakapan yang tidak dapat dibedakan dari percakapan manusia. Jadi dia waktu itu dapatkah mesin berpikir katanya. Akhirnya kan keluarlah kayak AI sekarang. Bisa dia berpikir, bukan sebenarnya bukan berpikir yang menghasilkan sesuatu dari data yang telah disimpan-simpannya itu. Kalau data kan yang nggak ngerti juga dia. 1956 ada juga konferensi Darmon. Jadi peristiwa ini secara luas dipandang sebagai tonggak kelahiran AI sebagai disiplin akademik. Jadi tokoh-tokoh seperti John McCarthy, Marvin Minsky, dan Claude Shannon yang hadir dalam kesempatan tersebut turut menetapkan arah dan agenda awal dari riset kecerdasan buatan. Nah, jadi ini tahun 56 ada mulai-mulai nih. Ada AI, kecerdasan buatan namanya tahun 80-an. Ada namanya sistem pakar. Jadi AI mulai diterapkan dalam konteks dunia nyata melalui sistem berbasis aturan seperti Machine dan Dendral. Jadi yang digunakan di bidang kedokteran dan kimia. Jadi sistem ini mengandalkan representasi pengetahuan dan mekanisme penarikan kesimpulan untuk membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Maksudnya begini, kalau AI yang digunakan untuk ilmu kesehatan ini, mungkin ciri-ciri orang nih sakitnya kayak gini. Pamannya kakinya bengkak, ininya bengkak, dimasukkan program itu, keluarlah nanti, oh penyakitnya ginjal gitu. Nah, seperti itu. Jadi tahun 80-an ilmu kedokteran sudah mulai menggunakan itu menganalisis-analisis. Kemudian 2006, inilah Deep Learning muncul. Geoffrey Hilton dan rekan-rekan memperkenalkan kembali konsep Deep Learning yang kemudian membangkitkan kembali minat terhadap jaringan saraf berlapis-lapis dan pendekatan pembelajaran representasi. Nah, ini 2006 ya, baru ya. Nah, barulah 2012 AlexNet memenangkan kompetisi ImageNet. Jadi AlexNet sebuah jaringan saraf konvolusional yang dalam mencatat terobosan signifikan dalam akurasi klasifikasi gambar. Kemudian mendorong adopsi luas pendekatan deep learning dalam bidang PC, komputer, serta berbagai domain lainnya. Bersainglah orang sekarang. Berbagai AI sudah muncul, penalaran simboliknya ya. Jadi pada masa awal memang eh, pendekatannya yang paling dominan itu adalah penalaran simbolik berbasis logika. Yang seperti Bapak bilang tadi itu. Kalau kita menanya tentang kesehatan, tak mungkin dibilangnya di sana tentang makanan atau tentang non kesehatan, tentang perang. Nah, karena dia kalau kita mencari tentang kesehatan, dia sudah diklasifikasikannya menurut nalar mereka, nalar simbolis berbasis logika namanya. Jadi kalau kalau kita mengetik di AI itu sesuatunya atau yang kita cari itu tentang penyiaran Islam umpamanya, dia akan berkutat di sana saja. Jadi sudah diklasifikasikannya. Kemudian pemodelan probabilistik. Jadi kalau tadi kan penalaran simboliknya, kemudian ada pemodelan probabilistik. Jadi sebagian besar situasi dunia nyata bersifat stokastik dan tidak lengkap. Jadi sehingga menimbulkan tantangan dalam pemilihan pusat. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi Lanjut, perbandingannya Pak. logika PS probabilistik ini eh, ada juga AA yang berbasis logika. Ada AA yang probabilistik. Jadi model probabilistik itu adalah jaringan pakai bias namanya. Nah,
Jadi representasi pengetahuannya kayak gitu. Kemudian mekanisme penarik kesimpulannya kayak gitu juga. Kalau yang berbasis logika itu, nah EE-nya penalaran deduktif. Nah, kalau EE probabilistik, inferensi, Bayesian. Nah, kemudian penanganan ketidakpastian. Jadi kalau yang logika ini penanganannya itu bukan ketidakpastiannya. Ah, tapi kalau pakai yang probabilistik ini, yang ketidakpastian ya cukup baik gitu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Pendekatan berbasis optimisi, pembelajaran mesin. Eh, Nah, ini kemajuan dalam algoritma. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kemudian orang kebetulan Belum ada Pak, beberapa orang belum. aja juga nih. Pertemuan keempat kita lanjut siap sholat asar ya. Oke? Baik Pak. Jam berapa, Pak? Ya. Nah, Jam berapa? Jam 4 jam Pak 4 berarti 4 Pak ya? 4 lewat lah sedikit. Nah, jam 4 4 gitu. Ini orang baru azan baru. Jam 4 lewat aja. Bisa bisa ya. Sholat asar lah dulu kita kan. Orang udah azan tuh. Sholat kita dulu bentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak, siap. Oke? Orang udah azan. Oke, Pak. Ya, pertemuan ketiga kita siap. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya silakan. Tidak, Pak. Udah. Sholat Pak, kita kami dulu. isi absennya, Pak. Ah? Kami bikin absennya ya, yang hadir ya. Nah ya nanti bikin absennya nama-nama yang hadir ya. Si A, si B, si C. Ya, kami kirim ke sini aja, Pak. Nah ya biar ini namanya nggak sama. Oke? Iya, iya, Pak.